Pesatnya perkembangan zaman, Monica Surya FM, radionya orang Barito Timur. Kontak person 0813. Hingga saat ini, Anda masih bersama kami, Radio Monica Surya FM. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jangan Indonesia. kemana-mana. Stay tune terus di sini, di gelombang kesayangan Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasina mengucapkan salam kompak persahabatan, dan kita akan bacakan menikah berita dan informasi untuk rekan-rekan kawasan Barito Timur dan sekitarnya. Silahkan untuk menyimak acara ini, yaitu berita daerah Barito Timur dan pada umumnya Kalimantan Tengah, dan nanti akan saya sampaikan beberapa berita di ruang dengar Anda. Untuk rekan-rekan yang ingin bergabung, silahkan di 92,9 FM dan 98,8 FM. Kemudian untuk rekan-rekan yang kebetulan belum sempat untuk mengikuti hari ini, silahkan Anda untuk klik di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monica Spasi Surya Spasi Barito Timur. Akan saya sampaikan Monica berita dan informasi berikutnya. Babinsa Bamban bersama Camat Benua 5 mengecek pembangunan jalan usaha tani. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pembangunan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa atau ADD, Babinsa Desa Bamban, Kecamatan Benua 5, Kabupaten Barito Timur melakukan pengawasan secara langsung proses pembangunan fisik seperti jalan usaha tani. PJS dan Ramil 1012-03 Pasar Panas, Polda Heri mengatakan bahwa Babinsa bersama Camat Benua 5, Kades Bamban serta Ketua BPD akan terus bersinergi dan bergandeng tangan dalam pengawasan dana desa. Tadi Babinsa Bamban bersama Camat Benua 5 dan lainnya terjun langsung untuk mengawasi pengerjaan pembangunan jalan usaha tani di Desa Bamban. Hal ini agar pembangunan dilakukan secara transparan dan tidak ada penyimpangan. Menurutnya hal itu untuk menjaga penggunaan dana desa yang sesuai dengan peruntukan. Saya bersama Babinsa dan lainnya selalu aktif untuk menyambangi ke desa-desa yang sering menitipkan pesan kepada semua perangkat desa maupun kepada pengelola dana desa agar menggunakan dana desa sesuai dengan prosedur. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda. Masih di Monica Berita dan Informasi di radio sayangan Anda, Monica Surya Barito FM. Di sisi lain, KPK berjanji mengawal pelaksanaan optimalisasi dan pengelolaan aset Pertamina di Barito Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) RI berjanji mengawasi pelaksanaan optimalisasi dan pengelolaan aset PT Pertamina di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Komitmen tersebut disampaikan pihaknya saat dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman MOU tentang optimalisasi aset negara yang berada di tangan perusahaan negara seperti PT Pertamina. Perihal tersebut merupakan momentum bersejarah lantaran pihak KPK telah memadai dalam menata dan mengembalikan aset negara dari pihak-pihak yang tidak berhak atas aset tersebut dimaksud. Sebab KPK dalam momentum tersebut telah menjadi motor pengambil alihan aset negara dari tangan pihak yang tidak berhak.
Dalam menandatangani bersama antara pihak pemerintah provinsi atau Pemprov Kalimantan Tengah bersama PT Pertamina dan pemerintah Kabupaten Bangka Bartim tersebut, pihak KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Sirgar. Penandatanganan nota kesepahaman MOU memanfaatkan aset antara Pemprov Kalteng dan Pemkab Bartim dengan PT Pertamina Persero dilaksanakan di kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Agustus 2020 di Palangkaraya. Kami menyambut baik langkah-langkah yang telah dilakukan untuk realisasi penandatanganan nota kesepahaman ini. Kami juga akan terus mengawal pelaksanaan setelah ini. Wakil Ketua KPK RI Lili Munati Siregar. Kemudian penandatanganan perihal dimaksud merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pada 5 Agustus 2020 kemarin. Aset Pertamina Persero berupa jalan-jalan tersebut dikenal dengan sebutan Jalan X Pertamina, dan jalan dimaksud dari titik 0 terletak di Desa Bentot, Kecamatan Petangkep Tutui, sampai dengan Desa Telang Baru, Kecamatan Paco Epat, dan juga landing site yang terletak di Sungai Petai Telah Baru di Kabupaten Batu Timur. Maksud saya di Petai Telang Baru, Kabupaten Batu Timur. Aset ini merupakan jalan khusus transportasi pengangkutan hasil pertambangan, perkebunan, dan pertanian di Batu Timur. Dan aset jalan sepanjang 60 km bernilai setidaknya dari 200 miliar rupiah. Kemudian ditambahkannya pemanfaatan aset ini diharapkan dapat memberikan efek sebagai pengganda ekonomi dengan estimasi berkisar antara 5 triliun rupiah sampai dengan 7 triliun rupiah. Dengan demikian diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah pasca pandemi COVID-19 di tahun ini. Kemudian di sisi lain ada program untuk sertifikat tanah gratis terkendala karena COVID-19 ini. Program sertifikat tanah gratis yang dilaksanakan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Batu Timur terkendala dampak COVID-19 dari rencana semula sebanyak 2.500 bidang tanah terpaksa dikurangi menjadi 350 bidang tanah saja. Sebagaimana diketahui, program sertifikat tanah gratis ini berdasarkan rencana usulan tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk tanah milik warga masyarakat Kabupaten Batu Timur. Namun terjadi kendala lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan dampak COVID-19. Nah, kemudian dari bagian tata usaha dan loket BPN Batu Timur mengatakan untuk program PTSL BPN Batu Timur di tahun 2020 ini rencananya 2.500 bidang tanah milik warga masyarakat yang terletak di 8 desa maksud saya 8 desa dibuatkan sertifikatnya melalui program PTSL gratis. Tapi karena dampak pandemi COVID-19 maka dana anggaran dipotong. Pemotongan dana ini merupakan program langsung dari pusat. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda Monika Surya Barito FM. Sementara itu di Kapuas ditangkap 5,01 gram sabu berhasil disita Polres Kapuas dari tangan seorang pemuda.
Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas telah mengamankan seorang pria inisial ADW 20 tahun lantaran tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu seberat 5,01 gram. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Kapuas Ibtu Suherman melalui rilis tertulis kepada wartawan kami. ADW ditangkap anggota Satres Narkoba di Jalan Tambun Bungai, Gang 8 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini adalah menutup Monika berita dan informasi. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Bung Jos Bima Sina mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.